Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 RPL 7. Ya, Bu. Ya, Ya, jumlahnya Bu, benar. 40. 40. 9. Ini masih 26 ini. Ini masih 26 yang gabung. Kalau 40 berarti 14. Masih ya? 14 yang belum join ini. 12 RPL 7. Tadi kosong toh? Jumlahnya 39. Bahasa Bu. Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. 12 RPL 7 wali kelasnya siapa? Bu Laras. Bu Laras, Bu. Ya. Ada yang izin hari ini? Saya izin, sekarang lagi vaksin. Siapa, Le? Farizi, Bu. Absen 11. Farisi. Ya, akan. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kimia di kelas 12. Selamat datang dari Prakerin. Dan harus mau kembali lagi untuk belajar di sekolah. Permisi, Bu. Meskipun di Prakerin lebih enak gitu ceritanya katanya. Enak di Prakerin, Bu, daripada di sekolah. Ya. Nanti ada masanya. Sekarang harus kembali belajar ke sekolah lagi. Ya. Yang harus menghasilkan yang lebih baik nantinya. Ya, kita belajar kimia di semester ganjil ini untuk kimia teknologi informasi dan komunikasi. Ada 10 kompetensi dasar, KKM-nya 80. Kemudian ada 5 kompetensi dasar yang dipelajari di semester ganjil. Di sini ada peran kimia dalam kehidupan, ada struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia, konsep mol, dan hukum dasar kimia. Semester genapnya ada alkena, polimer, asam basa, korosi, dan radiokimia. Ya. Waktunya, ini timeline-nya. Kita mulai sekarang ada di pendahuluan. Minggu depan kita lanjutkan KD1, KD2, KD3, KD4. Pada 22 November kita sudah pas. Sebelumnya ada waktu prapas. Desembernya sudah penerimaan rapor dan libur semester ganjil. Libur semester ganjil. Ya. Itu materi yang akan kita pelajari. Masih ingat materinya kelas 10? Masih ingat materi kelas 10? Di Classroom sudah saya kirim 2 buku kimia, teknologi, dan rekayasa untuk belajar. Ya, sambil mengingat lagi. Untuk hari ini, kita awali dengan pemanasan, mengingat kembali materi kelas 10 KD1. Mohon diperhatikan video materi berikut. Setelah video materi berikut, ada 10 soal yang harus dikerjakan hari ini juga.
penggolongan materi, dan perubahan materi. Karena fokus kimia itu banyak di perubahan materi, salah satu cara paling ampuh buat Bentar. Sudah? padahal gak semua bahan kimia itu bahaya loh. Banyak bahan kimia yang justru bikin kita tetap hidup. Contoh paling gampangnya, udara yang kita hirup, air yang kita ya mereka itu zat kimia loh. Terus nih, ada zat-zat kimia lainnya. Kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, potasium, klorida, dan selenium. Zat-zat ini hampir setiap hari kita makan loh, karena semua zat ini artinya dari kamu makan, minum, bahkan bernafas aja udah berhubungan sama kimia. Nah, biar kamu makin sayang, yuk kita kenal lebih lanjut sama kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia, yang artinya perubahan materi. Istilah kimia muncul pertama kali sekitar tahun 700 sampai 700 Masehi. Pencetusnya itu Jabir Ibn Hayyan atau dikenal sebagai the father of Arabic chemistry. Jabir bareng ilmuwan Arab lainnya nemuin berbagai jenis zat kayak alkohol, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Seiring berjalannya waktu, banyak banget penemuan-penemuan baru tentang kimia. Salah satunya terjadi di tahun 1803. John Dalton, seorang guru sekolah asal Inggris, ngajuin teori atom untuk pertama kalinya. Dari teori ini, Dalton ngejelasin kalau atom itu sebagai partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua yang ada di sekitar kita bakal mengandung atom-atom di dalamnya. Tahun 1800-an ada sekitar 30 unsur kimia yang nah, unsur itu partikel yang isinya cuma satu jenis atom. Nah, karena muncul teori atom tadi, ilmu kimia jadi makin berkembang. Banyak unsur kimia baru yang ditemui. Jumlahnya meningkat dari 30 jadi 80 unsur di tahun 1900. Dan sekarang udah ditemuin lebih dari 100 unsur yang udah dikenal. Unsur-unsur kimia ini disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang nempatin ruang dan punya massa. Secara umum, ilmu kimia itu membahas tentang regenerasi materi. Maksudnya, ubah suatu materi jadi materi lain. Buat melakukan rekayasa materi, para ahli perlu tahu dulu susunan dan struktur materinya. Mereka juga harus tahu gimana materi itu bisa berubah kalau lingkungannya di sekitarnya juga berubah. Susunan materi, maksudnya apa ya? Nah, coba kita bandingin antara air dan alkohol. Air tersusun dari dua jenis unsur, hidrogen dan oksigen. Kimianya H2O. Kalau alkohol tersusun dari tiga jenis unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus kimianya C2H5OH. Karena susunannya beda, air sama alkohol punya sifat yang beda juga. Air bisa bikin api padam, sedangkan alkohol malah bisa bikin kebakar dan bikin api tambah nyala. Loh, kenapa ya bisa kebakar? Orang yang nggak belajar ilmu kimia mungkin bakal bilang, ya emang gitu, ngapain nanya-nanya lagi sih? Tapi di kimia justru kita mau cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Katanya dari segi materi tadi, alasan alkohol bisa untuk penyusun di dalamnya
bentuk ikatan yang kurang stabil. Jadi, dia bisa berikatan dengan atom lain, makanya timbul api. Tapi kalau air, oksigen di dalamnya udah membentuk ikatan yang stabil, makanya dia nggak bereaksi lagi dengan oksigen di udara. Api deh. Selain susunan materi, yang namanya struktur materi. Struktur materi itu gambaran di mana atom-atom saling terikat. Contohnya kalau kita lihat bintang sama grafit, mereka sama-sama tersusun dari atom-atom karbon. Tapi sifat keduanya sangat jauh berbeda. Hal ini karena mereka berdua punya struktur yang beda. Atom karbon itu sama atom karbon lainnya berbentuk 5 segitiga sama sisi, atau bahasa kerennya tetraedral. Ikatan ini kuat banget dan gak gampang putus. Makanya kita jadi materi paling bahkan suka dijadiin pisau buat potong kaca. Kalau grafit atau karbonnya itu segi 6 atau bahasa kerennya heksagonal. Strukturnya berlapis-lapis kayak kartu. Lapisan ini gampang banget kegeser. Makanya tekstur grafit jadi nggak sekeras intan. Perbedaan struktur bikin materi punya sifat yang beda-beda juga, walaupun susunannya atau atom-atom di dalamnya sama. Menurut susunan partikelnya, materi dibagi jadi dua jenis, zat tunggal dan campuran. Yang namanya zat tunggal artinya partikel penyusunnya cuma satu jenis, bisa unsur atau senyawa aja. Unsur itu zat tunggal yang nggak bisa diurai lagi jadi zat yang lebih sederhana. Unsur cuma tersusun dari satu jenis atom. Contohnya unsur hidrogen yang tersusun atas atom H. Terus unsur karbon yang tersusun atas atom C. Dan unsur oksigen yang tersusun atas atom O. Sedangkan senyawa itu kumpulan dari unsur-unsur. Kalau unsur-unsur penyusunnya sejenis kayak hidrogen H2, oksigen O2, atau nitrogen N2 disebut molekul unsur. Sedangkan kalau unsur penyusunnya beda jenis, misalnya air H2O atau alkohol C2H5OH, namanya molekul senyawa. Sabun atau NaCl yang selalu ditambahin di masakan ibu kamu, itu juga termasuk contoh dari molekul senyawa. Jenis materi yang kedua itu campuran. Campuran itu isinya gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen biasanya disebut parutan. Ini salah satu contoh dari campuran homogen. Kalau kamu lihat air garam, panas kayak air biasa doang. Tapi pas kamu minum, rasa asin dari garamnya bakal mampir di lidah kamu. Jadi, walaupun kelihatannya cuma satu bagian doang, tapi sifat komponen dalam larutannya nggak hilang atau masih tetap ada. Beda sama larutan, dalam campuran heterogen, kita bisa lihat langsung komponen-komponen penyusunnya. Contohnya, tanah yang dilarutin dalam air. Kita bisa langsung tahu ada tanah di dalam air, nggak perlu diminum. Campuran heterogen dibedain jadi dua, suspensi dan koloid. Tanah dalam air tadi contoh dari suspensi. Komponennya bisa kelihatan jelas sama mata kita, tanpa harus pakai mikroskop. Kalau koloid secara kasat mata mirip campuran homogen. Tapi pas dilihat secara mikroskopis alias pakai mikroskop, komponen-komponen penyusunnya bakal kelihatan. Koloid termasuk campuran heterogen. Contoh koloid itu ada susu, santan, dan mentega. Nah, hal yang paling penting di kimia sebenarnya perubahan materinya. Kita pasti sering banget ngelihat perubahan materi, mau itu secara ilmiah atau buatan. Penyebab perubahan materi itu bisa karena pemanasan, kebakaran, susunan, atau karena campur dengan lain. Sifatnya ada yang sementara, ada juga yang permanen. Ada dua jenis perubahan materi, perubahan fisika dan perubahan. Nah, perubahan fisika inilah yang sering banget kita lihat. Perubahan ini sifatnya sementara. Perubahan ini nggak ada zat baru yang terbentuk. Adanya cuma perubahan wujud materi aja. Zat ada yang cair,
Contohnya, pas kamu mau bikin S1 buat ditaruh di S2. Wah, ya. Sebaliknya, dari padat ke cair. Cair. Contohnya, es krim yang dibiarin terbuka selama berjam-jam. Kalau perubahannya dari padat ke gas, namanya krim. Contohnya, pengharum ruangan yang dibiarin di ruangan terbuka. Lama-lama bakal habis. Nah, dia langsung berubah atau mengirim dari padat ke gas. Sebaliknya, dari gas ke padat itu namanya posisi. Contohnya itu peristiwa terbentuknya gunung salju. Nah, kalau gas berubah jadi air, contohnya air yang ada di bawah di pagi hari. Sebaliknya, dari cair ke gas namanya uap. Ini yang kamu pakai itu hasil dari adanya penguapan. Jenis perubahan materi lainnya itu perubahan kimia atau biasa disebut reaksi kimia. Perubahan ini ditandai sama terbentuk zat baru dan sifatnya tetap atau permanen. Contohnya, Gak punya. karena ditakui. Pak Ipin ini tuh, mau jadi Pak Ipin. Biasanya perubahan kimia dengan teknologi bahan atau ada perubahan suhu. Yang pasti ada zat baru. Reaksi kimia banyak dimanfaatkan oleh industri buat mengubah bahan tertentu menjadi produk yang mudah dijual. Contohnya, ubah minyak kelapa. Oke teman-teman, hari ini kita udah kenalan sama kimia. Dari pencetus sama kimia itu sendiri, Jabir Ibnu Hayat. Selain itu, kita udah belajar tentang apa itu materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Karena fokus kimia itu banyak di perubahan materi, salah satu cara paling ampuh buat belajar adalah mengamati perubahan itu secara langsung. Dan ini kita lakukan lewat eksperimen atau percobaan di laboratorium. Di video selanjutnya, kamu bakal dikenalin sama alat yang biasa dipakai sama kimia. Yuk langsung cek videonya. Ya, materi KD1, materi dan perubahannya. Jadi kita masih ingat, klasifikasi materi ada unsur senyawa campuran dan materi akan berubah. Perubahan fisika dengan perubahan kimia. Dan materi ada yang menyusun. Berikut 10 soal disiapkan untuk pemanasan. Langsung dijawab dan dijelaskan satu persatu. Kita mulai nomor 1. Dikerjakan dulu di kertasnya 1 sampai 10. KKM 80 untuk pemanasan. Siap, silakan. Mulai lagi jam belum. Sampai biasanya pokoknya kalau saya sudah presentasi gitu pokoknya oke Bu. karek mengikuti dong. Iya, tinggal keaktifan aja. Cuma kalau untuk presentasi ini kan antri. Ngenteni ya. Iya. Orang semua kayak anggun. Ulang 10. Iya. Pokoknya satu orang itu 30 menit, 45 menit itu aja. Nah, masalahnya nanti seumpamanya Kevin salah. Itu sih sesuai. Nah, ini sudah ketiga, efek ketiga. Jadi kayak ini udah dosennya bilang jangan sampai ada kesalahan lagi karena kemarin-kemarin sudah. Jadi kan refresh. Apalagi bahasa ya, yang titik komanya salah cuma kayak wow.
Bu, saya pulang dulu ya. Siap. 30 menit lagi. Ya Allah, Ibu. Ya Allah, Rek. Oke. Warna ada jam sih nggak ya? Warna itu pagi sama siang, kayak saya. Ya Allah. Tapi si orang longgare. Ini bebek lilit mau. Kalau anak-anak produktif itu mati toh. Iya aja. Oh, jajannya Pak Cek tak ngomong nih. Nggih. Oke, manusia berkotak. Kenapa nih aku segila ya Allah? Cuma masak celok itu mantap. Ya Allah. Sama. Gimana ini Bu? Nanti saya Si mendene. Udah suaraan ini. Tapi Pak aku saya kasih celokkan. Suaraan komputer. Siap. Hati-hati. Sama. Lanjut nomor 4. Sudah apa belum? Lanjut nomor 4.
Sudah sampai nomor 7? Halo? Sudah sampai nomor 7? Sudah. 8, 9, 10. Sudah ya? Kita bahas bersama. Cepat selesai. Nomor 1. Bisa dijelaskan. Gantian ayo, nomor 1. Siapa? Natasha atau Sabrina? Sabrina? Ya, Mbak. Iya, Bu. Ya, ayo. Nomor 1. Materi didefinisikan sebagai titik-titik. Jawabannya adalah C, Bu. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, tadi sudah diungkapkan bahwasanya materi itu memiliki massa dan menempati ruang. Nomor 2. Nomor 2, Aulia. Aulia. Minyak bumi, udara, air, asam sulfat, besi, belerang termasuk contoh dari C. Materi. Materi, iya.
Jadi ini semuanya adalah materi, minyak bumi ikut campuran, udara campuran, air itu adalah senyawa, asam sulfat senyawa, besi. Besi apa? Unsur senyawa campuran? Besi termasuk unsur senyawa atau campuran? Unsur, Bu. Unsur. Kalau belerang? Unsur. Tiga. Farel. Iya, Bu. Ya, nomor 3, Mas. Yang termasuk peristiwa perubahan kimia adalah D, 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Perubahan kimia, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Penyulingan minyak kayu putih. Menyuling minyak kayu putih di sini 4. Apa menghasilkan hal yang baru? Menyuling minyak kayu putih ini kan hanya memisahkan campuran aja. Yang kandungannya ada minyak kayu putihnya. Dicampurkan dengan minyak yang lain. Jadi tidak ada menghasilkan zat baru. Bahannya sudah ada. Minyak kayu putihnya cuma dipisahkan aja. Yang mana? Salah yang 4. Yang 4 salah. Yang 4 adalah perubahan fisika. Yang mana? D, Bu. 256, Bu. 256, betul. 4. Yang bukan termasuk kelompok materi. Patan. Patan. Yuk. Natania. C, Bu. C. Betul, ini adalah sifat materi. 5. Revindo. Novel. Bu. Yang mana? Yang E. Yang E, betul. Yang lainnya di sini salah di air teh sama udara. 6. 6. Adi. Adi. Rekod sih menang apa sih? Yang mana campuran? Yang E, Bu. Campuran. Masa besi campuran, emas campuran? Besi, emas itu adalah emas adalah Unsur, Bu. unsur. Yang campuran yang D. D. yang D. 7. Dani. 7 Dani. 7 di antara perubahan berikut yang termasuk perubahan kimia adalah D, 1, 3, 4. 1, 3, dan 4, betul. 8. Farel.
Farel, Contoh perubahan materi berikut yang termasuk perubahan fisika adalah B, Bu. Yang B, pembuatan jalan raya. Nggih. Sembilan. Farel. Suatu zat yang tersusun dari atom-atom dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tetap disebut C, Bu, molekul. Molekul dengan perbandingan tetap. Menggabungkan 2 atom atau lebih dengan perbandingan tetap adalah molekul itu kan bagian terkecil dari suatu senyawa. Kalau materinya gabungan dari 2 atom atau lebih dengan perbandingan tetap itu adalah senyawa. Senyawa itu disusun oleh molekul-molekul. Jawabannya yang D. 10. Marcel. Nomor 10 ya, Bu ya? Ya, nomor 10. Zat adalah materi yang mempunyai susunan dan sifat-sifat tertentu. Di antara contoh berikut yang merupakan zat tunggal adalah D. 4 saja karbon dioksida. 4 saja? Zat tunggal itu ada 2 unsur dengan senyawa. Zat tunggal itu unsur dengan senyawa. Kalium? Termasuk apa kalium? Unsur, Bu. Unsur. Berarti masuk enggak? Masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. 1 masuk. Terus yang kedua? Senyawa, Bu. Senyawa. Yang ketiga? Unsur. Unsur. Berarti masuk semuanya? Iya, jawabannya E. Jawabannya E, betul. Ya, cukup 10 untuk pemanasan. Gimana? Sudah 80% hasilnya? 80%? Sudah 80%? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, kita pahami lagi berikutnya dengan KD-KD yang lain. Nanti saya sampaikan di Classroom atau di LMS. Terima kasih. Ada pertanyaan? Belum? Belum? Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Ini mau asar. Kita siap-siap asar dulu. Kalau nggak ada pertanyaan. Masih belum ada, Bu. Iya, masih belum ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang tidak berkenan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Yang beragama Islam siap-siap untuk sholat asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Masih, Bu. Ya, Zinef ya.